warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Rokayah dengan NPM 112111007. Saya bertugas sebagai moderator plus materi dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan tentang al-ihsan atau perbuatan baik yang saat ini didoseni oleh Bapak Husni Mubarak. Tentu saja saya tidak sendirian, saya bersama teman saya yaitu Yusnia Eka Sulastri. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian al-ihsan. Pengertian al-ihsan dalam bahasa Arab berarti kesempurnaan atau terbaik. Sedangkan dalam Islam, pengertian al-ihsan adalah seseorang yang melakukan perbuatan baik dan menahan diri dari dosa. Selain itu, ihsan juga merupakan pilar penting bagi umat muslim. Ihsan tidak dapat dipisahkan dari iman dan Islam. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh ditinggalkan. Keislaman seseorang yang sempurna. Perilaku ihsan perlu tertanam di dalam hati dan diimplementasikan dengan perbuatan terpuji dari kehidupan. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril tentang pengertian ihsan. Malaikat Jibril mengubah dirinya menjadi seorang yang berpakaian putih dan dengan rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat sedikit pun tanda-tanda seorang musafir. Kemudian malaikat Jibril menyandarkan kedua lututnya ke arah lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Lalu dia bertanya, "Ya Muhammad, jelaskan kepadaku tentang ihsan." Rasulullah SAW menjawab, "Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak dapat melihatnya, sesungguhnya Allah Maha melihatmu." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa umat muslim wajib berkonsisten dalam melakukan amalan-amalan baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang melakukannya, ia akan sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain Nabi Muhammad, Nabi Isa juga pernah ditanyakan tentang mengenai makna ihsan. Ketika Isa ditanya tentang pengertian ihsan, beliau menjawab, "Perbuatan tidak dapat disebut ihsan kecuali kalian membalas kebaikan orang baik tersebut kepadamu. Tetapi ihsan adalah ketika kalian mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadamu." Dalil ihsan dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 83. Allah memerintahkan kepada umatnya untuk berperilaku ihsan, yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakat summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Yang artinya, "Dan ingatlah kepada kami mengenai janji dari Bani Israel, dan janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, dan anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang." Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yusnia Eka Sulastri. Contoh perilaku ihsan. 1. Ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah adalah menyembah atau beribadah dengan sebaik-baiknya dan menghindari segala larangannya. Dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kamu menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu." Ihsan kepada Allah seperti sholat, puasa, dan ibadah.
mahdoh atau ibadah murni. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh atau ibadah sosial seperti belajar, mengajar, bekerja, makan, tidur, dan sebagainya. Yang selanjutnya, ihsan kepada manusia. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabagil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dari berbagai ayat dan hadis, berbuat kebajikan atau ihsan kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam raya ciptaannya. Beberapa contoh ihsan kepada manusia. Yang pertama, ihsan kepada orang tua. Yang kedua, ihsan kepada kerabat karib. Yang ketiga, ihsan kepada anak yatim. Yang keempat, ihsan kepada fakir miskin. Yang kelima, ihsan kepada tetangga. Dan yang terakhir, ihsan kepada tamu. Yang ketiga, ihsan kepada makhluk. A. Ihsan kepada binatang. Ihsan ini merupakan kasih sayang pada hewan, contohnya memberi makan, tempat tinggal, dan melindungi. Apabila menyembelih, menggunakan cara yang baik supaya tidak menyiksanya. Dalam sebuah hadis dikatakan, maka apabila kamu membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Dan jika kamu menyembelih, maka sembelilah dengan cara yang baik. Dan hendak menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya, ihsan kepada alam sekitar. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian alam. Manusia sebaiknya bertanggung jawab dalam perbuatannya. Contoh tindakannya yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon di ladang gundul, dan kegiatan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Toharol fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudikohum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka bagaimana dari dampak perbuatan mereka. Semoga mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.